Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Dan saya awali dengan doa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sahabat-sahabat pergerakan dari seluruh Indonesia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka memperingati momentum yang maha penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Kaum pergerakan yang saya banggakan, tentu sebagai anak bangsa yang saat ini berkembang di era reformasi, tujuan dari kita bersatu dalam sebuah warga bangsa di tanah Nusantara dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pertanyaannya, sudah terwujudkah itu semua? Pertanyaannya besar juga. Apakah yang sudah ada saat ini memang bentuk ideal? Apakah sudah sesuai dengan target dan harapan kita berkumpul menjadi satu negara? Tentu saja tidak. Sekali lagi, tentu saja tidak. Bahkan ada kekhawatiran, bila terjadi salah urus, bangsa yang besar ini akan kembali menunjukkan keterpurukan nasional, bukan kebangkitan nasional. Kolonialisme sekarang masuk dalam bentuk yang jauh berbeda. Para kaum imperialis tidak lagi hadir secara fisik, tetapi sudah menggunakan strategi power by remote control. Mereka sudah memainkan wayang-wayang yang begitu banyak bergentayangan di Republik ini dan menggunakan untuk melemahkan cara berpikir kebangsaan kita, untuk melemahkan cara merawat nasionalisme kita, dan sekaligus juga mencoba melumpuhkan semangat juang dan gotong royong kebangsaan kita. Kita punya tanah dan air dengan segenap isinya yang sangat besar, bahkan melimpah, tidak ada duanya di dunia. Permasalahannya, siapa yang mengelola itu semua? Siapa yang paling menikmati keuntungan itu semua? Dan siapakah yang sebenarnya mengatur itu semua? Faktanya yang kita lihat saat ini, itu semua tidak bisa dikelola oleh bangsa ini secara berdaulat, layaknya negara yang sudah merdeka. Kenapa? Karena imperialisme di Indonesia sudah berubah wujud. Dia masih ada, tidak lagi dengan gaya VOC, tetapi dengan kekuatan remote control telah diatur sedemikian rupa, akhirnya bangsa ini menjadi penggarap di tanah miliknya sendiri. Bangsa ini menjadi pekerja di negaranya sendiri. Bangsa ini menjadi pembantu kaum imperialis yang makin berkuasa di Republik ini. Kaum pergerakan yang saya cintai, mari kita lihat secara komprehensif di sektor politik. Kekuatan pragmatisme, kapitalisme telah menggerus politik idealisme yang terbangun pada pondasi ide dan gagasan kebangsaan. Tawaran-tawaran akan ide dan gagasan terkubur akibat gelindingan bola salju hedonisme politik. Saat ini, para politisi dan pemimpin bangsa ini sibuk menyiapkan mahar politik, menurunkan bansos, bagi-bagi sembako, menyempurnakan serangan fajar untuk bisa menjadi pengelola dan menata Republik ini. Kalau pada zaman dahulu, sebelum kemerdekaan, para pejuang, negarawan besar itu gigih mempertahankan ide dan gagasan tentang kerakyatan dan kebangsaan, sehingga seringkali mereka harus berhadapan dengan penjara demi prinsip yang berbeda dengan penjajah. Maka pada saat pasca kemerdekaan ini justru sebaliknya. Salah tidak salah, figur politisi potensial tega dikriminalkan agar tidak mengganggu kekuasaan. Mereka dikriminalkan justru bukan karena beda ide dan gagasan, tetapi hanya karena takut dengan bayangan kekuasaan akan menjauh pada penguasa itu sendiri. Sementara yang punya uang, pemberi fasilitas dipertahankan. Di sisi lain, yang punya prinsip, ide, dan gagasan disingkirkan, dipecat maupun dikriminalkan. Dan semua itu dicanangkan dengan bahasa demi demokrasi, demi penegakan hukum. Kaum pergerakan yang saya hormati, di bidang ekonomi, harus diakui saat ini Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
masuk 10 besar dunia. Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Ini prestasi yang membanggakan. Pertanyaan sederhananya, berapa perusahaan entrepreneur Indonesia yang memberikan sumbangan atas pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan berapa juga sebenarnya sumbangsi dari perusahaan-perusahaan asing, baik yang statusnya terbuka maupun yang menyelinap menggunakan komprador dalam negeri. Mari kita lihat beberapa contoh kecil yang terjadi saat ini. Berapa sebenarnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh anak bangsa sendiri dan berapa dimiliki oleh orang asing di Republik ini? Ada berapa bank-bank besar di Indonesia? Dan dari semua itu, berapa bank-bank milik anak bangsa yang sekarang ini kepemilikannya sudah dijual kepada asing? Kita punya perusahaan telekomunikasi sebagai pelindung untuk sadapan informasi dari negara luar. Pertanyaannya, sudah berapa perusahaan telekomunikasi yang akhirnya dimiliki oleh asing? Kita tengok ke sektor minyak dan gas. Ada berapa perusahaan-perusahaan anak negeri yang mampu mengelola sendiri kekayaan yang melimpah tersebut? Kebanyakan perusahaan anak bangsa hanya sekelas broker dan berstatus jongos dari perusahaan-perusahaan asing di bidang minyak dan gas. Kenapa pekerjaan yang tinggal mengkeruk tanah tersebut tidak mampu kita kelola sendiri? Menjadi ironis, kita punya kekayaan, kita punya tanah, tapi kita sendiri harus bekerja dengan orang asing di tempat tanah kita sendiri. Di bidang perikanan, berapa perusahaan perikanan milik bangsa sendiri dan berapa perusahaan perikanan hanya pinjam bendera merah putih dan untuk selanjutnya isi lautnya dibawa ke luar negeri. Kaum pergerakan yang saya banggakan, ketimpangan sosial tetap menjadi PR bersama kita. Pertumbuhan ekonomi yang masuk 10 besar dunia ternyata tidak serta-merta menjadikan Indonesia menjadi 10 besar pada pemerataan pembangunan. Tidak juga masuk menjadi 10 besar negara dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Belum juga masuk 10 besar dalam IPM manusianya. Ada anomali yang masih terjadi. Memang pertumbuhan ekonomi ada sesuatu yang membanggakan. Tetapi kalau pertumbuhan itu mayoritas akhirnya terbawa kembali kepada asing, maka itu sama saja dengan imperialisme global masih menjajah Republik ini. Bentuknya berubah, tetapi penghisapan terhadap kekayaan bangsa kita tetap dilakukan dengan besar-besaran. Belum lagi soal pendidikan yang makin tidak jelas arahnya. Terbukti dengan semakin banyaknya perilaku kejahatan justru terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Dari kasus kriminal kesusilaan sampai dengan kriminal pidana umum lainnya. Pendidikan Indonesia tidak lagi mencerminkan kenusantaraan, kebangsaan, pembangunan budi pekerti sebagai suku guru negara kesatuan Republik Indonesia. Hedonisme pendidikan makin menguat. Dana pendidikan di APBN dan APBD meningkat, tapi faktanya biaya untuk pendidikan juga semakin mahal ditanggung oleh rakyat. Ujian nasional dengan pola yang makin tidak kredibel dan anggaran yang terus meningkat terus terjadi. Arah masa depan pendidikan masuk ke pintu keprihatinan semua. Kita harus ingat, yang memulai gerakan kebangkitan nasional tahun 1908 adalah kaum pelajar, para pelajar dystopia. Pertanyaannya sekarang, ada berapa kaum pelajar yang peduli dengan nasib bangsanya sendiri setelah dikelola dengan dana 20% dana APBN? Sangat minim para pelajar mahasiswa berpikir tentang bangsanya sendiri. Mereka sibuk dididik dengan pola individualistik dan materialistik dan menjauhi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Arah kebangkitan nasional menjadi jauh di tangan para pelajar saat ini. Padahal dalam sejarah, eksponen mereka lah yang dulu menjadi suku guru dan tulang punggung utamanya. Di bidang kebudayaan, diplomasi kebudayaan kita masih sangat lemah di dunia internasional. Memang ada beberapa pengakuan UNESCO. Kita mendapatkan pengakuan soal keris, soal batik. Pertanyaannya, seberapa besar negara telah hadir untuk berperan, merawat dan mengembangkan itu semua? Promosi kebudayaan hanya dipenuhi pejabat dan istri pejabat untuk keliling atas nama promosi. Sementara para seniman menjadi penumpang kelas 2 dalam diplomasi kebudayaan. Harus ada semangat nasionalisme budaya untuk dikembangkan menjadi internasionalisme budaya. Biarkan negara lain yang mengikuti dan terpengaruh pada budaya kita. Bukan kita yang terpengaruh pada budaya mereka dan meninggalkan budaya sendiri. Budaya adiluhung milik nenek moyang kita sendiri. Diplomasi kebudayaan tidak hanya bicara seni semata,
tetapi juga terkait dengan kearifan lokal bersifat universal dan lainnya. Kaum pergerakan yang saya cintai dan saya banggakan, melihat segenap fakta dan fenomena yang saat ini sedang terjadi, maka sudah saatnya kita mengecek, mengkaji ulang, meneliti, dan memastikan sebenarnya arah kebangkitan nasional kita ini bagaimana dan kemana. Yang perlu ditegaskan dan disadarkan kembali bahwa arah kebangkitan nasional adalah Indonesia untuk Indonesia. Indonesia disepakati bukan untuk negara asing. Indonesia bukan untuk imperialis gaya baru. Indonesia bukan untuk bersemai dan berkembang biaknya para komprador asing yang terus merangsek masuk ke segenap lini dan sumsum kebangsaan Indonesia dan melemahkan bangsanya sendiri. Arah kebangkitan bangsa ini harus dikembalikan pada prinsip nasionalisme. Arah kebangkitan Indonesia harus dikembalikan pada prinsip kebersamaan, semangat kooperasi, tumbuh kembang bersama. Kaum pergerakan harus menjadi lokomotif mempercepat akselerasi kebangkitan Indonesia di abad kedua kebangkitan bangsa ini. Jalan kebangkitan bangsa kita sudah jelas. Indonesia untuk Indonesia. Tanah air dengan segenap kekayaan alam yang ada di dalamnya diabdikan, diberikan, dan diutamakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Indonesia untuk Indonesia. Kebangkitan nasional pada fase saat ini adalah fase membangkitkan kembali nasionalisme. Untuk apa negara ini didirikan? Kebangkitan nasional pada etape ini adalah momentum untuk menggairahkan kembali, menggali kembali, menggelorakan kembali nasionalisme Indonesia untuk Indonesia. Karena itu, setiap komprador asing di Indonesia adalah mereka yang mengkhianati semangat kebangkitan nasional. Setiap mereka yang melakukan kekuasaan yang diamanahkan untuk asing adalah pengkhianat nasionalisme kebangkitan bangsa ini. Mereka yang telah menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan hanya untuk melayani kepentingan asing adalah perusak nasionalisme bangsa ini. Negara ini harus dikembalikan dan diikhtiarkan sekuat-kuatnya dengan teguh sesuai pada tujuan awal. Negara ini hadir untuk melindungi rakyatnya sendiri. Negara ini hadir untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri. Dan negara ini hadir untuk mencerdaskan rakyatnya sendiri. Nasionalisme, keyakinan, dan paradigma kebangsaan harus diangkat dan digelorakan. Dan kaum pergerakan harus tampil di depan untuk mengingatkan kembali, sekaligus mengajak segenap komponen bangsa kembali merenungi dan mengingat-ingat arah bangsa ini sebenarnya kemana. Kita tidak ingin semua calon pemimpin kita harus mendapat restu dulu dari negara asing, mendapat restu dulu dari duta besar negara sahabat, baru bisa memimpin negara ini. Kita ingin memiliki pemimpin yang berani mencari restu pada rakyatnya sendiri dan memohon restu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ingin memiliki pemimpin yang bisa memberikan legasi dan mahakarya, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bisa dibanggakan dan tetap hidup meskipun pemimpin itu sudah tidak menjadi pemimpin lagi. Meskipun pemimpin itu sudah meninggal dunia, namun karyanya tetap masih dikenang sampai saat ini. Nasionalisme adalah kebenaran dalam makna kebangsaan. Oleh karenanya harus diperjuangkan. Nasionalisme adalah jalan kebenaran untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Oleh karenanya harus dijalankan. Nasionalisme juga adalah energi sejati dari kebangsaan. Oleh karenanya harus digerakkan. Kaum pergerakan harus berani mengambil posisi terdepan, menjaga, merawat, dan mengawal nasionalisme. Karena merawat dan menjaga nasionalisme sama dengan menjaga dan merawat kebenaran dalam berbangsa dan bernegara. Saya kutip sedikit bait dalam intisari sebuah kisah Mahabharata dari dialog antara Krishna dan Arjuna di sela-sela perang Baratayuda. Lagi pula berperang menegakkan kebenaran. Dengan menyadari akan kewajiban masing-masing, engkau tidak boleh gentar. Bagi kesatria, tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berperang menegakkan kebenaran. Bergerak! 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 Terima kasih.